Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami PT Marvel. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang model antrian. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Febi Puryandayani dengan NIM B1021211136, kedua Wiranti dengan NIM B1021211138, dan Putih Miko Adrian Saputra B1021211140. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengenalan teori antrian. Antri adalah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Misalnya, antri dalam membeli karcis bioskop, antri berobat ke dokter, dan lain sebagainya. Antri terjadi karena kemampuan pelayanan tidak bisa mengimbangi kebutuhan pelayanan. Dengan kata lain, orang atau barang yang perlu dilayani terlalu banyak dibandingkan dengan kemampuan fasilitas pelayanan yang ada. Kedatangan atau arrival orang atau barang dapat diasumsikan mengikuti distribusi tertentu, misal Fusion, Gamma, Erlang, dan lain sebagainya. Namun dalam modul ini hanya dibahas mengenai distribusi Poisson. Baik, di dalam tabel ini itu ada AT, arrival time atau waktu tiba, lalu ST itu service time atau waktu pelayanan, dan SST yaitu start service time yaitu waktu mulai dilayani, dan FST yaitu finish start time waktu selesai dilayani, dan IDLE yaitu waktu menganggur. Nah, di sini ada ST1 dengan jumlah 00,06 dan AT1 yaitu dengan angka 08,07 dan ST1 sama dengan 08,07 serta yang selanjutnya. Bisa dilihat secara langsung di dalam tabel ini. Nah, di sini ada terminologi. Yang pertama itu ada masukan, antri, mekanisme pelayanan. Nah, di dalam sistem antrian ini terdapat objek, waktu kedatangan, waktu pelayanan, disiplin antrian, waktu selesai dilayani. Lalu yang selanjutnya terminologi, yaitu yang pertama sistem antrian merupakan keseluruhan dari pelayanan yang diberikan sejak datang sampai selesai dilayani. Yang kedua, channel itu merupakan jalur antrian. Adanya beberapa fasilitas yang mempunyai lebih dari satu channel, misalnya di supermarket. Lalu fase pelayanan yang merupakan tahapan pelayanan. Terkadang ada beberapa fasilitas yang mempunyai lebih dari satu fase pelayanan. Misalnya tahap pertama yaitu selesai dilayani, kemudian masuk ke tahap kedua, dan seterusnya. Lalu ada masukan atau input. Itu merupakan objek yang masuk ke dalam sistem antrian, misalnya manusia atau produk yang masuk ke dalam sistem produksi. Masukan ada dua jenis, yang terhingga dan tidak terhingga. Lalu yang selanjutnya itu ada waktu kedatangan atau arrival time. Itu merupakan waktu di mana input memasukkan sistem antrian. Dan yang terakhir itu rata-rata kedatangan merupakan jumlah input dibagi jangka waktu, misalnya 5 orang per 4 jam. Lalu yang selanjutnya ada server, merupakan suatu atau seseorang yang melayani antrian. Misalnya ada jangka waktu antar kedatangan atau inter-arrival time yang merupakan selisih antar kedatangan. Lalu yang kedua ada tingkat pelayanan atau service time yang merupakan kemampuan fasilitas untuk melayani input dalam periode waktu tertentu, misalnya 5 jam per orang. Lalu yang selanjutnya ada disiplin antri, merupakan aturan urutan pelayanan. Nah, di sini juga ada FIFO, yaitu first in first out atau FCFS, first come first serve.
Datang pertama dilayani lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada LIFO, last in first out, atau LCFS, last come first serve. Datang terakhir dilayani lebih dahulu. Lalu yang selanjutnya ada zero, yaitu service in random order, dilayani secara acak. Dan preemptive, yaitu prioritas. Yang selanjutnya yaitu panjang antrian merupakan jumlah input yang menunggu pelayanan atau kapasitas antrian yang ada terbatas, ada yang tidak. Yang selanjutnya juga ada utilitas service server, yaitu traffic intensity yang merupakan perbandingan antara rata-rata kedatangan dengan rata-rata pelayanan. Apabila utilitas server tinggi, maka server jarang menganggur. Begitu pula sebaliknya. Lalu yang selanjutnya ada keluaran atau output. Merupakan objek yang telah selesai dilayani. Dan yang selanjutnya juga ada bulking, adalah fenomena di mana objek yang sudah masuk ke dalam sistem antrian memutuskan untuk keluar dari sistem. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Timiko Adrian Saputra. Makasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Ini adalah contoh sistem antrian. Di sini ada sistem antrian atau baris tunggu dan fasilitas pelayanan. Di sistem ada lapangan terbang, bank, pencucian mobil, bongkar muat barang, sistem komputer, bantuan pengobatan darurat, perpustakaan, registrasi mahasiswa, schedule sidang pengadilan. Nah, di sistem lapangan terbang itu ada antrian atau garis tunggu, yaitu pesawat menunggu di landasan, dan fasilitas pelayanan. Di sini ada landasan pacu. Di bank ada nasabah atau orang. Kalau di fasilitas pelayanan ada kasir atau teller. Nah, sedangkan di pencucian mobil, garis antrian itu yaitu mobil, dan fasilitas pelayanan yaitu tempat pencucian mobil. Bongkar muat barang, antrian atau garis tunggu yaitu kapal dan truk. Fasilitas pelayanan itu fasilitas bongkar muat. Di sistem-sistem komputer, garis antriannya program komputer. Fasilitas pelayanan itu CPU, printer, dan lain-lain. Sistem bantuan pengobatan darurat, antrian tunggunya orang, fasilitas pelayanannya ambulan. Perpustakaan, yaitu garis tunggunya member, fasilitas pelayanannya yaitu pegawai perpustakaan. Registrasi mahasiswa, antrian tunggu itu mahasiswa. Sedangkan fasilitasnya pusat registrasi. Pada sistem schedule sidang pengadilan, antrian atau garis tunggunya kasus yang disidangkan, sedangkan fasilitas pelayanannya pengadilan. Komponen sistem antrian. Ada ukuran populasi kedatangan, ada pola kedatangan pada sistem, ada disiplin pelayanan, ada fasilitas pelayanan. Dalam ukuran populasi kedatangan ada 2 poin, yaitu tak terbatas atau essentially infinity, dan yang kedua terbatas atau infinity atau finity. Pola kedatangan pada sistem yaitu ada 2 poin juga, yaitu terjadwal dan secara acak atau distribusi position. Secara acak atau distribusi position. Disiplin pelayanan, first come first serve atau FCFS. Yang kedua yaitu shortest processing time atau SPT. Yang ketiga priority, jobs are in different priority classes. Pelayanan fasilitas pelayanan yaitu single channel atau dan multiple channel. Notasi dalam analisis sistem antrian. Ada N yaitu jumlah pelanggan dalam sistem. Ada PN yaitu
probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. Ada lambda, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Ada mu, yaitu mu adalah mikro atau kecil, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Ada PO, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Ada P, yaitu tingkat intensitas pelayanan, fasilitas pelayanan. Ada L, yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Ada LQ, yaitu jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian. Ada W, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem. Ada WQ, yaitu waktu yang diharapkan pelanggan selama menunggu dalam antrian. Ada 1 per mu atau per mikro, yaitu waktu rata-rata pelayanan. Ada 1A, yaitu waktu rata-rata antar kedatangan. Ada S, yaitu jumlah fasilitas pelayanan. Struktur antrian dibagi menjadi 4, yaitu single channel single phase atau single fase, single channel multifase, multi server single fase, dan multi server multifase. Di single channel single fase yaitu orang antri dan dilayani. Di single channel multifase, antri 1 dilayani 1, antri 2 dan dilayani 2. Multi server single fase yaitu antri dan memisah kedua server 1 dan server 2. Sedangkan multi server multifase yaitu antri ke server 1 dan server 2, antri 1 dan antri 2, antri 2 dan antri 3, server 3 dan server 4. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, baik semuanya. Perkenalkan, saya Wiranti. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu Uti Miko Adrian Saputra. Nah, di sini saya akan membahas model antrian. Nah, di modul ini kita akan menggunakan model antrian sebagai berikut. Nah, di sini ada A garis miring B garis miring C garis miring D garis miring E. Dengan A yaitu distribusi arrival time, yang dengan B distribusi service time, yang C ada jumlah server, yang D jenis input terhingga atau tidak, dan juga yang E ada kapasitas sistem. Nah, contoh lainnya di sini ada EDF dengan E arrival time berdistribusi elang, D service time berdistribusi degen, rate, dan juga yang F kapasitas sistem terbatas atau berhingga. Nah, contohnya di sini ada M garis miring 1 garis miring I garis miring I dengan arrival time berdistribusi Poisson, service time berdistribusi eksponensial, dan dengan jumlah servernya 1 dan juga jenis input dan juga kapasitas sistemnya tidak berhingga. Nah, M di sini singkatannya dari Pakovian, I singkatan dari infinite atau tidak berhingga, dan juga F singkatan dari finite yaitu berhingga. Nah, kita akan membahas model M garis miring S garis miring I garis miring I. Rata-rata jumlah objek dalam antrian dengan rumus sebagai berikut. Ini rumusnya ya, ada N Q sama dengan lambda pangkat 2 per mol dalam kurung mu dikurang lambda. Habis itu ada rata-rata jumlah objek yang sedang dilayani dengan rumus NS sama dengan lambda per mol. Sedangkan yang ketiga ada rata-rata jumlah objek dalam sistem dalam antrian plus yang sedang dilayani, yaitu NT sama dengan lambda per mol dikali lambda. Yang keempat ada rata-rata waktu setiap objek dalam antrian dengan rumus ini. Dan juga probabilitas ada N objek berada dalam sistem dengan rumus ini, Pn sama dengan dalam kurung 1 dikurang lambda per mol, dan juga dalam kurung lambda per mol pangkat N. Dan juga ada jumlah biaya yang ditanggung, yaitu E dalam kurung CT sama dengan CS ditambah N T dikali CW. Nah, yang ketiga yang lanjut MM S11II
Rata-rata jumlah objek dalam antrian dengan rumus seperti ini. Rata-rata jumlah objek dalam sistem dalam antrian plus yang sedang dilayani, ada rumusnya ini, NT sama dengan NQ ditambah lambda per mo. Dan juga rata-rata waktu setiap objek dalam antrian, ada PQ sama dengan P0, PO sama dengan lambda S kali S seperti ini. Dan juga ada rata-rata waktu setiap objek dalam sistem dengan rumus seperti ini. Probabilitas tidak ada objek dalam sistem dengan rumus yang P0 sama dengan seperti ini ya teman-teman. Dan juga ada probabilitas objek harus menunggu dalam antrian dengan rumus seperti ini. Dan juga yang terakhir ada jumlah biaya yang ditanggung, yaitu CT sama dengan SCS ditambah NT dikali CW. Nah, di sini kita langsung selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu contoh soal di sini yang menggunakan metode M garis miring 1. Nah, di sini ada kasus pompa bensin yaitu SPBU, di mana PT ST ini mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator yang bernama John. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan yaitu sekitar 20 kendaraan per mobil per jam. John ini, operator tadi, dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam. Hitunglah soal-soal berikut ini. Nah, di sini kita akan menghitung tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan P, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan, dan juga yang terakhir kita akan mencari waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu di dalam antrian. Nah, untuk penyelesaiannya kita diketahui dari kasus tadi, 2-nya sama dengan 20 dan U-nya sama dengan 25, tingkat intensitas atau kegunaan pelayanan atau P. Sedangkan P sama dengan 2 garis miring M sama dengan 20 per 25 sama dengan 0,80. 20 dibagi 25 di sini hasilnya 0,80. Nah, angka tersebut menunjukkan bahwa John akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya, sedangkan 20% dari waktunya itu atau 1 dikurang P atau 1 dikurang 0,80 tadi yang sering disebut dengan idle time akan digunakan John untuk istirahat, membersihkan pompa dan juga lain-lain. Nah, yang kedua kita akan mencari jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, yaitu L. Rumusnya sama dengan L sama dengan 2 per 4 dikurang 2 sama dengan 20 per 25 per 20 sama dengan 4. Atau L sama dengan P dibagi per 1 dikurang P dalam kurung sama dengan 0,80 per dalam kurung 1 dikurang 0,80 dapatlah 4. Angka 4 di sini menunjukkan bahwa John dapat mengharapkan 4 mobil yang berada di dalam sistem. Lanjut, yang ketiga kita akan mencari jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu di dalam antrian. Rumusnya yaitu LQ sama dengan 22 per M kali U dikurang 2 sama dengan 20 dibagi 2 per 25, yaitu dikali 25 dikurang 20 maka dapatlah 3,2. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3 kendaraan. Nah, selanjutnya ada waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem atau menunggu pelayanan. Nah, rumusnya di sini ada W sama dengan 1 dibagi 4 dikurang 2 sama dengan 1 dibagi 25 per 20 sama dengan 0,2 jam atau selama 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem yaitu selama 12 menit. Yang kelima, yang terakhir kita akan mencari waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Rumusnya WQ sama dengan 2 per P dikali U dikurang 2 sama dengan 20 per 25 dikali 25 dikurang 20 sama dengan 0,16 jam atau selama 9,6 menit. Nah, angka tersebut artinya menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian yaitu selama 9,6 menit. Nah, sekian dari penjelasan kami dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, di sini kami ada daftar pustaka di mana kami mencari materi-materi kami di atas, yaitu bisa dibuka. Ini webnya ya, disertakan link. Jadi kalian bisa lihat di sini, bisa melihat lebih lanjut ataupun lebih detail mengenai apa yang kami jelaskan sebelumnya agar kalian bisa lebih mengerti. Terima kasih teman-teman. Dadah.